Halo semuanya, apa kabar? Semoga semua sehat. Untuk saat ini saya akan bacakan Divine Feminine, energi Divine Feminine untuk bulan September. Ya, bagaimana keadaan feminim di bulan September ya. Saya akan bacakan setiap bulannya ya untuk ke feminim dan maskulin. Untuk saat ini saya bacakan feminim dulu. Oke ya. Kita tarik energi dari semesta. Bismillah, semoga resonate ya. Oke. Kita akan buka. Oh, peka ya. Feminim di bulan September ya akan semakin peka ya. Anda semakin peka belakangan ini, baik peka merasakan energi ataupun emosi. Hargai dirimu dan perasaanmu. Hindari hubungan, lingkungan, dan situasi yang kurang harmoni. Hiasi dirimu dengan kelembutan. Oke. Ini adalah energi feminim yang terasa ya di bulan September ini. Ada apakah? Kenapa feminim ini peka? Oke. Kenapa peka? Oh, karena energi feminim ini mulai mempunyai prinsip ya. Mempunyai prinsip, mempunyai pilihan, mempunyai pegangan ya. Mulai fokus, mulai gak mau terganggu. Kemudian feminim sudah merasa tidak mau diusik lagi ya, karena mungkin sudah mengalami banyak masalah. Jadi dia tidak mau terombang-ambing lagi. Kemudian dia memegang pada prinsipnya. Dia memegang apa yang menjadi pilihan hidupnya ya. Dia nggak mau lagi terombang-ambing dengan masalah baru lagi. Oke. Lalu ada apa lagi? Kita lihat. Masalah apa yang terjadi? Masalah feminim ini terjadi karena ketidakpedulian ya dari maskulin. Bisa jadi dari ketidakpedulian maskulin, bisa jadi juga karena acuh tak acuh dan sikap tidak perhatiannya maskulin. Tapi ini juga bisa energi bolak-balik, bisa jadi feminimnya yang tidak peduli dengan maskulin. Intinya permasalahannya adalah ketidakpedulian. Intinya permasalahannya adalah kurang perhatian, mungkin kurang waktu, kurang perhatian, dan juga mungkin kurang kasih sayang, kurang adanya kata-kata yang indah ya. Kelembutan itu sudah mulai pudar ya. Makanya feminim mulai peka. Di sini feminim mulai peka karena dia diacuhkan ya oleh maskulin, dan juga dia mulai memegang prinsipnya. Sudah mulai untuk belajar mandiri dan menikmati hidup sendiri ya. Kita lihat lagi ada apa. Oh, sepertinya feminim sudah mulai capek ya, lelah dan mulai menutup hatinya ya, karena tingkah laku atau perlakuan dari maskulinnya ini. Karena maskulinnya ini yang sudah mulai berubah ya, dan mulai sudah tidak peduli, maka feminim mencoba untuk menutup hatinya, atau udah nggak mau tahu lagi gitu. Mungkin sebagian ada yang memblokir ya,
maskulinnya, mungkin sebagian juga sudah tidak mau komunikasi dengan maskulinnya, ya. Atau kebalikannya juga, mungkin maskulinnya juga sudah mulai tidak mau berkomunikasi dengan feminim. Oleh sebab itu feminim mulai peka, ya, peka dan karena situasi dan kondisi yang kurang harmonis ya dengan maskulin, ya, karena banyaknya masalah yang bertubi-tubi. Oke, kita akan lihat masalah apa yang dialami. Sepertinya maskulin ini karena depresi, banyak mengalami masalah dalam bidang finansial, ya, mungkin dia terlalu lelah dengan situasi kondisi pekerjaannya, ya, lelah karena harus hilir mudik, ya. Di sini ada kendaraan, ya, ada kuda yang menandakan dia berusaha, mungkin juga lelah berusaha, ya, mungkin juga lelah dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan pulang pergi dan segala macam, lelah fisiknya sehingga mempengaruhi juga kepada emosionalnya. Nah, dari kelelahan inilah, dari depresi inilah yang menyebabkan dia mulai acuh tak acuh. Oke. Jadi maskulin ini sudah mulai juga meninggalkan, ya, sebagian ada yang meninggalkan femininnya, gitu ya. Maskulin sudah mulai tidak peduli dan mulai meninggalkan femininnya. Sedangkan feminim semakin peka, sebagian merasa lelah dan capek dan juga menutup aksesnya, ya, menutup komunikasinya. Sebagian juga ada yang sudah menutup pintu hatinya, ya, seperti itu energi feminim. Oke, kita akan lihat ada apa lagi. Di sini sebenarnya sama-sama sedang mengalami depresi, ya, sedang mengalami sulit tidur, ya, atau banyak pikiran, ya. Saya melihat di sini feminim banyak banget pikiran, sudah lelah, ya, sudah lelah dengan kehidupan yang berputar-putar begitu saja, masalah yang bertubi-tubi, ya, kemudian tidak adanya perhatian, seolah berdiri sendiri, ya, tidak ada perhatian dari maskulinnya. Semakin lelah feminim ini, dan karena mungkin sebagian juga merasa bahwa maskulin ini tidak mau berterus terang kepada feminim, gitu ya. Mungkin ada hal yang disembunyikan, mungkin ada sesuatu yang tidak diceritakan oleh maskulin, atau masalah yang ditutup-tutupi sehingga feminim sebenarnya ingin tahu ada apa sih sebenarnya yang terjadi dengan maskulin. Nah, feminim mulai peka, feminim mulai merasa tersingkir, feminim mulai merasa sedih, mulai merasa lelah karena ketidakpedulian itu, yang dimana memang salah satunya adalah pekerjaannya. Tapi apakah kita lihat lagi, apakah ada orang ketiga di sini? Kita lihat, ya. Sebenarnya tidak ada orang ketiga, ya, kecuali dari masa lampau atau orang yang sudah ada. Maksudnya tidak ada orang baru. Di sini maskulin cuman lelah dengan situasi, kondisi dan juga pekerjaannya, ya. Jadi feminin ini mungkin sebagian ada yang mempunyai prasangka, ya, atau negative thinking kepada maskulinnya, sehingga inilah yang membuat feminin semakin peka, merasa maskulin menutupi. Mungkin maskulin menutupi hal ini tidak ingin membuat feminimnya ini ikut memikirkan permasalahannya dia, seperti itu, ya. Cuman feminim yang namanya wanita, ya, biasanya kan justru kalau ada yang ditutup-tutupi, wanita ini semakin merasa tidak dipercaya atau merasa
eh, tidak dipedulikan, ya, sehingga mulai peka dan mulai sensitif, ya, sudah mulai banyak bersedih, banyak merenung, ya, banyak ngelamun, ya, seperti itu, karena terlalu lelah. Coba kita lihat lagi ada apa di energi feminim. Oh, feminim sepertinya berharap, ya, berharap dan berharap bahwa maskulinnya itu mau peduli, maskulinnya itu sebagian berharap untuk maskulinnya itu datang ke dia. Feminim mulai merasa ingin diperhatikan, ya, mulai merasa ingin disayang, ya, begitu, ya. Feminim mulai terbawa oleh perasaannya, dan juga harapannya besar sekali kepada maskulin, ya, pikirannya hanya kepada si dia, tapi feminim berusaha untuk fokus dan ingin mandiri, tapi sepertinya masih belum berhasil, ya, belum berhasil untuk berdiri sendiri, karena di sini juga ada masalah, ya, masalah feminim itu juga membutuhkan maskulin, gitu. Jadi intinya feminim mencoba untuk bisa berdiri sendiri, untuk bisa fokus kepada diri sendiri, tapi tetap pada jiwanya dia membutuhkan maskulin ini, gitu. Nah, ini energinya berputar, gitu, ya, muter-muter, gitu, berputar dari dia yang ingin sendiri, tapi dia tetap membutuhkan maskulin, ya. Nah, di sini juga feminim mulai kekurangan, ya, kekurangan dalam hal finansial juga, ya. Sebagian feminim juga menahan finansialnya untuk membantu maskulinnya, ya. Nah, inilah yang membuat maskulin kecewa dan meninggalkan dia, karena mungkin di sini saya melihat feminim yang lebih dominan, yang dimana mempunyai penghasilan yang lebih, dan justru terbalik, ya, maskulinnya yang ingin meminta bantuan, tetapi feminim tidak memberikan bantuannya, ya, karena feminim merasa bahwa telah lelah dengan hubungan ini yang selalu begini, seperti melihat bahwa maskulin ini ego, ya, dan bisa juga energi bolak-balik, bisa jadi karena keegoan feminim, ya, jadi maskulin jadi tidak peduli lagi, ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian di sini maskulin mulai berpikir, ya, mulai berpikir bagaimana kedepannya hubungan ini, ya, memikirkan lagi lah bagaimana hubungan ke depan ini, apakah dilanjut ataukah tidak. Sudah mulai bimbang, apakah tetap dengan hubungan ini ataukah mencari hubungan baru. Tapi ternyata memang maskulin bertahan, ya. Di sini tidak melihat ada hubungan baru, cuman mulai ada sedikit keinginan seperti itu, cuman kondisi dan situasi tidak memungkinkan untuk itu. Nah, di sini feminin mulai mendalami spiritualnya, mulai belajar mengenal jiwanya, mengenal spiritualnya lebih dalam lagi, supaya tidak terpengaruh oleh energi yang semakin membuat dia bersedih dan sensitif seperti ini. Oke, ya, kita akan lihat lagi selanjutnya ada apa feminim. Oke, dari situlah, ya, dari pendalaman kejiwanya itu feminim baru bisa menemukan happiness, menemukan kebahagiaan dan juga healing, ya,
mulai healing ya, feminim mulai banyak healing, ingin menyembuhkan luka-lukanya gitulah, dengan cara berbagai macam ya, dengan cara mencintai diri sendiri, mencari kesibukan, mengerjakan sesuatu yang dia senangi, menjalani hobi-hobi, self love, dan mulai mempercantik diri sebagian ya, mulai membenahi ya, membenahi dirinya. Oke. Ada apa lagi? Oke, feminim mengharap bahwa dirinya bisa bangkit sendiri, bahwa dia ingin keberlimpahan dirinya atau keberkahan ya, yang melimpahi dirinya sekalipun mungkin tidak dipedulikan oleh maskulin atau sebagian ditinggalkan oleh maskulin. Feminim ini berusaha untuk bangkit sendiri dan berusaha untuk mencari keberkahan sendiri, untuk mencari rezeki, untuk mendalami hobinya, mendalami karirnya ya, fokus kepada pekerjaannya. Nah, seperti itu ya feminim ya. Oke, ada energi apa lagi feminim di bulan September? Oh, ada Angel of Love. Sebenarnya feminim ini simple ya, yang dibutuhkan itu cuma cinta. Yang dibutuhkan oleh feminim itu adalah cinta dan cinta ya. Sebenarnya feminim juga tidak begitu membutuhkan, perlu perhatian di segi keuangan. Kalau memang kondisinya maskulin sedang terpuruk, mungkin feminim lebih banyak memahami, karena biasanya feminim tuh lebih ke arah perasaan ya, membutuhkan perasaan, membutuhkan kasih sayang, membutuhkan kelemah lembutan gitu. Feminin ini tidak bisa dikasari ya, seperti itu ya. Nah, karena mungkin maskulin depresi kemudian menjadi peka dan hilang kelembutannya, maka feminim menjadi sangat sensitif, karena mungkin maskulin berubah menjadi karakter yang keras ya. Oke, sekarang kita akan lihat ya, terus apa solusinya ya. King of Wands, solusinya adalah bertahan. Di sini feminim harus mempertahankan maskulinnya, tidak boleh membiarkan maskulinnya pergi, tidak boleh membiarkan maskulinnya bersendirian juga gitu ya, karena maskulin juga sebenarnya tidak macam-macam dia ya. Maskulin ini memang sedang banget memikirkan pekerjaannya ya, dan mencarikan solusi seperti itu. Ada yang jatuh. Apalagi? Nah, feminim nanti di bulan September ini ya, sebenarnya mendapatkan sesuatu keberhasilan atau keberkahan ya, karena keuletannya, kesabarannya, kegigihannya, entah dari mana aja ada rezeki ya feminim ya, walaupun tersakiti oleh maskulin, tapi feminim ada saja bantuan ya, ada saja rezeki, sehingga sebenarnya dia itu nggak masalah ya dengan yang namanya finansial, yang namanya keuangan. Dia cuma masalahnya ke perhatian aja, bukan masalah ke finansial ya. Oke, lalu solusinya apa lagi? Di sini feminim sebagian malah ada yang sudah menutup hatinya, karena mungkin juga terlalu capek ya, terlalu lelah sebagian ya. Oke, di sini mungkin kita kan bacaannya general ya, sifatnya umum, jadi bukan personal. Kalau ingin lebih detail lagi, lebih privat lagi, kalian bisa personal reading. Ini sifatnya umum, jadi tidak semuanya cocok dengan Anda, tapi bisa jadi sebagian ada yang cocok ya. Oke. Nah, kepekaan ini ya, kepekaan feminim ini yang terjadi pada bulan September ini ya, karena masalah yang bertubi-tubi, masalah yang dimana kurangnya perhatian dari maskulin,
sebagian maskulin juga sudah meninggalkan di femininnya. Kemudian maskulin juga sebagian mulai depresi dengan pekerjaannya, sehingga feminin merasa tidak dipedulikan. Feminin mencoba untuk berdikari, untuk mencintai diri sendiri dan fokus kepada dirinya. Walaupun tersakiti, dia mempunyai keberlimpahan, ada saja jalan keluar. Dan sebagian feminin juga meninggalkan maskulinnya karena maskulin sudah tidak peduli lagi. Feminin merasa sudah capek, lelah, dan surrender, sudah pasrah semuanya, pasrah dengan situasi dan kondisi. Nah, itulah kesimpulan energi feminim di bulan September, yaitu lelah dan pasrah menghadapi semuanya ini. Oke, itulah tadi bacaan energi tentang feminim di bulan September. Nanti mudah-mudahan saya akan bacakan dan untuk kedepannya mudah-mudahan saya akan bacakan energi untuk maskulinnya. Terima kasih sudah bersama saya di channel ini.